Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, nama saya Juan Morpheus. Saya dari kelas 10 DKV dan kali ini saya akan membahas tentang entrepreneurship of teenagers. A few years ago, I met teenagers who started selling simple handmade bracelets online. At first, no one noticed, but she stayed consistent, improved her design, and today her small idea has turned into a growing business. This is not a rare story anymore. Many teenagers are stepping into entrepreneurship. They are not waiting to grow older, they are starting now. Maybe some of you have already tried selling something. We all have. The fear of failing, of being judged, or not being ready enough. But here's the truth: entrepreneurship is not about being perfect, it's about learning and taking small steps forward. Teenagers actually have an advantage. They are closer to trend, more flexible, and not afraid to experiment. Today, I will talk about why entrepreneurship is important for teenagers, the challenges they face, and how they can turn simple ideas into a real opportunities. So let me ask you all one question. If not now, when will you start building something of your own? Mungkin bisa dikatakan sekarang atau nanti. Kenapa dikatakan mengapa remaja? Karena kita semua memiliki dua aset terbesar, waktu dan kebebasan untuk gagal. Saat kita dewasa, banyak orang dewasa takut mencoba karena beban tagihan. Kita para remaja justru punya ruang paling luas untuk bereksperimen. Seperti Robert Kiyosaki dalam buku legendarisnya Rich Dad Poor Dad ini yang pernah ditulisnya, saya baca, ada kata-kata yang sangat menarik sekali, yaitu orang miskin dan kelas menengah bekerja untuk uang, orang kaya membuat uang bekerja untuk mereka. Menjadi entrepreneur muda adalah langkah awal kita untuk mempraktikkan hal itu. Ini bukan berarti kamu harus langsung mendirikan perusahaan teknologi bernilai miliaran, bukan itu ya maksud saya. Ini bisa dimulai dari hal-hal kecil di sekitar kita, seperti menjual pakaian bekas yang layak untuk thrifting, yang kedua menjadi content creator yang mengulas produk lokal, atau yang ketiga membuka jasa keahlian bakat kalian sendiri, skillnya, kayak seperti contohnya fotografi, videografi, desain, atau apapun itu. Ketika kita memulai bisnis di usia muda, kita sedang mengasah keterampilan yang tidak diajarkan di buku teks sekolah. Kita belajar tentang resiliensi, bagaimana bangkit saat produk kita tidak laku. Kita belajar tentang manajemen keuangan sejak dini. Lalu, apa goal akhir dari semua kerja keras ini? Seperti pada buku Morgan Housel dalam buku The Psychology of Money, bukunya saya udah balikin ke rumah saudara saya. Saya pernah baca itu, mengingatkan saya bahwa kekayaan yang sebenarnya adalah apa yang tidak dilihat oleh orang lain. Kekayaan sejati bukan soal pamer barang mewah, melainkan tentang kebebasan untuk memiliki pilihan, fleksibilitas, dan kendali penuh atas waktu kita sendiri. Jadi kekayaan itu idealis, teman-teman semua. Tidak harus memiliki barang mewah. Kita punya banyak waktu aja, itu termasuk kekayaan diri kita sendiri. Dan teknologi hari ini telah meruntuhkan semua tembok penghalang untuk mencapai itu. Modal utama kita bukan lagi uang yang melimpah, melainkan kreativitas dan koneksi internet. Jadi tidak ada lagi alasan untuk berkata saya masih terlalu muda. Tapi kita ganti, saya harus mencoba. Teman-teman sekalian, dunia tidak kekurangan orang yang punya ide hebat. Dunia hanya kekurangan orang yang berani mengeksekusi ide tersebut. Termasuk saya sendiri. Kelemahan diri saya adalah saya kurangnya mengeksekusi ide saya sendiri. Jangan menunggu sampai kita lulus kuliah ataupun lulus sekolah. Jangan menunggu sampai kita merasa siap, tapi cobalah dari sekarang. Karena waktu terbaik untuk memulai adalah hari ini.
Mari kita buktikan bahwa generasi muda bukan hanya generasi konsumen, tetapi kita adalah generasi produser dan inovator. Saya Juanita Morapeos, terima kasih dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.